Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan video kali ini, di episode kali ini merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya. Satu cerita dari Mbak Riris yang secara tidak sengaja waktu itu melihat ada ada dua anak yang tiba-tiba berkelebat gitu ya saat Mbak Riris itu pulang dari kegiatan, dan setelah diselidiki ternyata dua anak kecil itu tinggal di sebuah rumah, lebih tepatnya puing-puing rumah yang memang sebagian itu sudah hancur. Nah, menariknya lagi ternyata ada salah satu warga kampung situ, ya temannya Mbak Riris juga, itu namanya Aldi. Nggak sengaja Mbak Riris melihat Aldi juga ternyata ke tempat tersebut. Nah, setelah dicari-cari informasi, oh ternyata Aldi itu tahu banyak mengenai keberadaan dua anak ini. Pokoknya tadinya tuh lewat di kereta, turun dan sebagainya, ya jadinya terlantar dan akhirnya tidur di tempat tersebut. Nah, Mbak Riris merasa hal ini tuh hal yang krusial ya, hal yang penting, dan sepertinya harus diberitahukan ke pejabat setempat yang tidak lain tidak bukan itu adalah bapaknya sebagai tukang RT, sebagai seorang pejabat RT. Dan akhirnya apa? Mbak Riris pun nggak pakai lama pulang ke rumah gitu kan, ngasih tahu, "Pak, aku ada informasi," kata Mbak Riris. "Informasi apa, Riz?" "Pak, dua anak itu bukan setan," intinya seperti itu. "Anak yang mana?" "Anak yang itu yang aku bilang ada di rumah itu." "Lah kamu, beneran Pak, aku tuh ketemu sama Aldi dan ternyata Aldi itu tahu banyak mengenai anak itu. Itu anak yang, pokoknya anak yang terlantar Pak. Mereka tuh nyari makan, bekerja itu di pasar sana." Nah, Aldi itu nggak sengaja, aku lihat, ya pas lagi ke situ, pas aku tanya-tanya, katanya si Aldi tuh lagi ngasih kue bolu buat mereka. Loh, seperti itu? Nah iya Pak, makanya Bapak sebagai pejabat di negeri ini gitu kan, di kampung ini, Bapak ya ikut bertanggung jawab Pak masalah ini Pak. Anak terlantar kan katanya dipelihara oleh negara Pak. Bapak kan salah satu kaki tangan negara katanya begitu. "Kamu berlebihan ngomongnya," katanya. "Cuman betul setuju kalau misal ada sesuatu yang begini-begini gitu ya, apalagi anak dan berada di kawasan RT kita, ya Bapak juga bertanggung jawab. Ya sudah, nanti Bapak tengok ke sana." Nah, akhirnya sudah. Keesokan harinya Bapak pun benar nengok ke tempat tersebut, ini bersama beberapa warga. Ada si Mas Aldi juga dibawa ke sana. Dan Mas Aldi juga sebelumnya, tadinya saya juga mau ngomong sama Pak RT, tapi saya itu belum ada waktu, katanya. "Kamu kayak sibuk banget Di," katanya. "Ya bukan gimana-gimana Pak," gitu kan. Yang namanya seperti itu kan harus di planning Pak, harus direncanakan dengan matang. "Lah ngomong tinggal ngomong," kata si Pak RT-nya begitu. Dan akhirnya sudah. Pak RT pun datang ke sana, ditemui anak itu masih tertidur, ada tikar, dan ya di tempat mereka tertidur itu memang sepertinya udah dibersihkan, udah dirawat, udah dirapikan sedemikian rupa ya sama si anak-anak itu. Dan akhirnya sudah, bapaknya Mbak Riris pun coba ya membangunkan, "Dek gitu." Mereka kaget gitu kan. Nggak usah takut. Saya namanya Pak Samri, saya itu RT di sini, nggak apa-apa, nggak usah takut," kata sini. Nah, Mbak Riris juga ikut pagi itu kan. Oh, ternyata anaknya iya segini. Bersih juga, ndak terlalu kotor waktu itu. Cuman ndak tahu mereka tuh punya baju ganti atau enggak. Soalnya dilihat-lihat nggak ada baju ganti atau apa di situ ya. Dan akhirnya begitu ditanya-tanya ininya sama si bapaknya Mbak Riris, ya mereka juga ndak tahu aslinya dari mana dan sebagainya. Pokoknya bikin pusing bapaknya Mbak Riris. Tapi yang jelas, ya sudah, kalau begitu, begini aja. Ini ngomong sama Mas Aldi, "Di, menurut kamu gimana Di? Ini mau dikeluarkan dari markas ini, atau mau kita biarkan di markas ini? Tapi ya setidaknya ini kita perbaiki," kata si Pak RT itu begitu. Kalau Mas Aldinya,
Pak RT, kalau memang mau dikeluarkan dari tempat ini, emangnya mau ditampung di mana Pak RT? Apa mau dijadiin adiknya Riris gitu kan? Mbak Ririsnya langsung, ngapain aku dibawa-bawa di? Ya kalau di rumahmu kan berarti jadi adikmu Riris gitu. Ya nggak begitu kata si Mbak Riris. Pak RT juga bingung, iya juga ya Dik ya. Terus menurut kamu gimana Dik? Kalau menurut saya Pak, udah ndak apa-apa. Ini kan punya warga kita juga, puing-puing ini, dan memang nggak ditempatin. Ahli warisnya juga ada. Mending kita ngomong sama mereka, minta izin Pak, ini buat, ya setidaknya dibenerin lah. Biar bisa buat tinggal, nanti untuk masalah pengawasan dan sebagainya, biar saya dan anak-anak muda nih, termasuk Riris juga nih, itu biar kita nanti yang ngatur, kata si Mas Aldinya. Oh boleh juga di kalau kayak, ya udah gitu aja deh Riz, mending gitu aja. Ya Tong ya, gimana? Menurut kamu gimana? Nanya ke si anak kecilnya. Ya anak kecilnya bingung, nggak bisa jawab apa-apa. Ya wis udah begitu aja. Nanti saya pengumuman ke warga desa, kata si itu ya. Begitu pengumuman diusahakan besok ya kita gotong royong yuk, kata si itu ya. Ya udah baik Pak. Akhirnya udah bersemangat semua. Hari itu si Pak RT sendiri akhirnya ngomong sama warga, dan si anak kecil itu akhirnya kan dibawa gitu kan. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu kedatangan tamu makhluk asing, kata si Pak RT gitu kan. Ya pada ketawa warga. Biasa memang cara ngomong bapaknya Mbak Riris itu seperti itu, asal jeplak begitu aja, asal keluar. Niru ke Mbak Riris pun sama seperti itu. Ini kita yaitu kedatangan makhluk asing di sini. Mana Pak RT? Ini makhluk asingnya gitu. Oh ini gitu. Terus mau dikemanain Pak RT ini? Jadi begini bapak-bapak, anak ini nggak sengaja nyasar ke tempat kita, nyasar ke kampung kita dan menempati itu loh, rumahnya si Pak Bahlil di sana gitu. Saya nggak baca Pak Bahlil loh. Di kepala itu lagi inget nama itu. Itu rumahnya si itu udah puing-puing begitu. Nanti gimana? Nanti saya mau coba ngomong sama yang bersangkutan, meminta izin supaya rumah itu tuh ya kita betulkan, kita bersihkan lah, setidaknya rumah itu tuh aman dan bisa ditinggali setidaknya sementara oleh mereka sampai mereka yang udah tahu sebosennya aja, katanya. Ya sudah Pak, kalau kayak gitu. Warga pun setuju. Akhirnya sudah, anak itu ini bawa ke sana lagi, barangkali mereka mau istirahat. Makanan dan yang lain-lain itu diiniin urus sama Pak RT dulu waktu itu sama bapaknya Mbak Riris. Nah bapaknya Mbak Riris ini ngomong ke si Pak Bahlil yang punya rumah itu, Pak nun sewu, itu rumah itu yang di sana Pak yang udah hancur itu bisa dipakai enggak Pak ya gitu. Loh dipakai buat apa Pak? Itu kan rumah udah hancur Pak. Itu ada yang mau nempatin, ada anak kecil gitu. Begitu Pak. Ya intinya si yang punya rumah, ya udah monggo Pak, monggo gitu kan. Yang penting jangan sertifikatnya diganti gitu. Ya enggak lah, enggak mungkin orang saya enggak. Cuman itu aja gitu kan, sampean juga enggak dipakai kan gitu. Ya sudah monggo. Pak Bahlil pun mempersilahkan. Akhirnya oh ya syukur wis lah beres. Udah berarti Pak RT pengumuman lagi, besok pagi kita kerja bakti gitu. Dan akhirnya wis. Cuman malam itu Pak RT meminta si kedua anak tersebut untuk tinggal di rumahnya. Ya nggak tega orang kayak gitu masa tinggal di situ sendirian. Udah ya, kalian berdua tinggal di rumah kami malam ini, kata. Ya anak itu nurut. Nji Pak nurut gitu kan. Udah malam itu mereka pun tinggal di rumahnya Mbak Riris. Jadi adiknya Mbak Riris kalau kata si Mas Aldi. Mas Aldi pun di situ nemenin, Mbak Riris juga nemenin beberapa anak-anak muda di situ yang kemarin rapat-rapat itu juga ya mengupayakanlah sesuatu, intinya begitu ya, ikut andil juga. Dan di situ budaya rembuknya, budaya remojongnya, gotong royongnya itu terlihat banget. Warga tampak mempersiapkan, ada yang nyumbang bambu, ada yang nyumbang paku, nyumbang kayu, wis macem-macem begitu ya. Pak RT, saya punya karpet, katanya nggak dipakai. Ya sudah, nanti dipakai buat di sana. Pak RT, saya ada kasur juga nggak dipakai. Ya wes. Yang penting ini bukan bekas ngompol sampean kan. Ya enggak Pak RT, beli digulung sampai sekarang belum dipakai. Ya wes. Nanti bisa dimanfaatkan, kata si Pak RT. Akhirnya sudah.
Malam itu warga berkumpul di rumahnya Pak RT gitu. Bolak-balik sampai tengah malam, sampai jam 12 itu di rumahnya Mbak Riris itu rame, dan si anak itu pun akhirnya dipersilahkan tidur. Tidurnya di ruang tengah karena memang nggak punya kamar ya. Tidur di ruang tengah, perut udah kenyang dan sebagainya. Anaknya juga nurut, pendiam begitu kan. Mbak Riris juga kasihan gitu ya. Ini sebenarnya rumahnya di mana sih gitu ya. Ditanya juga mereka tuh udah tahu gitu ya. Aduh, gimana ini? Wes, untuk sementara sebelum lapor-lapor dan yang lain kita urusin dulu inilah, kata si ini ya, kata Mbak Riris dan kelompok anak muda itu. Ya kayak semacam Karang Taruna atau apa gitu. Nah, malam itu Mbak Riris sama Mas Aldi ini ngobrol. Setelah jam 12 malam itu kan warga itu udah pada pulang. Kedua anak itu juga udah pada tidur. Nah, ini Mas Aldi sama beberapa anak muda, ada tetangganya Mbak Riris, cewek juga masih di situ. Dan waktu itu jam 12 lewat, Mas Aldi sebenarnya juga udah mau pamitan. Tapi entah kenapa tiba-tiba mereka itu melihat sesuatu. Ada kayak entah itu banaspati, entah itu bola api, atau itu cuman kayak semacam pokoknya api yang bergerak lah, api yang berjalan itu ngelewatin sana di depan halamannya Mbak Riris, di depan rumahnya itu kan di sana kebunan ya, kebun tapi udah kalau siang itu udah terang bersih di bawahnya itu. Cuman kalau malam kan ya kelihatannya cuman gelap-gelap begitu doang. No, ini tuh ada yang nguk jalan menuju ke sana. Nah, kebun itu tuh nyambung ke tempat puing-puing itu. Nyambung ke sana, itu apa gitu kata si Mbak Riris. Iya ya Riris ya, kok kayak ada api begitu ya Riris ya. Kesana Yudi, kata si Mbak Riris begitu. Kesana Yudi, jangan, nanti serem loh gitu, itu siapa tahu banaspati atau apa, kata si Mas Aldinya begitu. Dah, tapi aku penasaran kata Mbak Riris. Jangan, gak usah macem-macem, katanya. Udah aku mau pulang. Akhirnya Mas Aldi pun pulang. Ini tetangganya pun akhirnya udah ya Riris, aku balik ya Riris ya, aku udah ngantuk. Ya, pulanglah si tetangganya. Mbak Riris di situ sendirian bengong. Si Aldi, Mas Aldi, dia jalan ke sana ke kiri, menjauhi rumahnya Mbak Riris. Ditunggu sama Mbak Riris, jegrek. Ditunggu itu di teras doang di situ. Mbak Riris agak sedikit masuk. Mas Aldi, jadi sebelumnya itu kayak ada feeling gitu ya. Aku udah percaya orang ini bakalan pulang ke rumah. Perasaanku mengatakan lain gitu ya. Akhirnya apa? Mbak Riris itu sengaja ngumpet di teras di sana. Bener aja, Mas Aldi itu balik lagi. Tuh kan, balik lagi. Wah, tak ikutin, kata si Mbak Riris. Akhirnya apa? Yo pelan-pelan, diem-diem itu ngikutin. Mas Aldi pun jalan ya sambil kayak orang menyelidik ya, bukan orang yang berjalan dengan santai begitu, enggak. Tapi sesekali nunduk-nunduk begitu, kayak nyariin sesuatu. Kesana makin deket sama lokasi itu, lokasi puing. Dan di situ Mbak Riris pun ngelihat Mas Aldi posisinya lagi bengong. Dari jalan puing rumah itu tuh kelihatan terang, kayak ada lampu petromak di situ, kayak ditaruh di dalamnya bus begitu ya. Mbak Riris ngeliat sampai akhirnya terang begitu ya dia. Iya Riz, kok bisa terang, itu apa ya Riz? Mas Aldinya baru nyadar, kok kamu di sini Riz, katanya. Kamu juga bilangnya mau pulang kan? Perasaanku mengatakan lain. Aldi nggak mungkin pulang, paling cuman ngerjain doang. Pasti mau kesini. Dan bener kan kamu kesini kan? Ya gimana ya, kata si Mas Aldi. Aku penasaran. Saya udah nanggung. Damai kata si Mas Aldi. Damai, mereka pun menyaksikan. Masuk ke sana ya, tempat dimana Mbak Riris nyanderin sepeda dulu gitu ya. Itu masuk ke dalam situ, makin deket. Nah, ini rumah tersebut, puing-puing itu tuh pertama terang. Dan lambat laun ini keluar beberapa orang dari dalam rumah itu. Cuman apa? Orangnya tuh ya nggak kayak kita. Warnanya tuh kayak hitam-hitam semuanya seperti itu. Terlihat jelas, kata Mbak Riris. Banyak orang ya, mereka tuh lagi ngapain. Dan
Begitu diperhatikan, mereka itu bekerja. Mereka tuh kayak maluin sesuatu, mukul-mukul sesuatu, tapi tidak ada suaranya sama sekali. Hening, senyap. Yang ada yaitu cuman terang di tengah. Itu mereka siapa sih? Udah diem, Riz. Kali ini yang kita lihat itu bukan orang, Riz, kata si Aldi. Taunya dari mana, Di? Ya lihat aja sendiri. Memang kelihatan mukanya. Orang cuma hitam-hitam begitu doang. Iya ya dia, kok cuma hitam-hitam begitu. Dan tuh kayak ada yang lagi matokin sesuatu, tapi nggak ada suaranya, iya kan? Iya ya dia, kenapa mereka seperti itu ya dia? Aku nggak tahu, kata si Mas Aldinya, aku juga nggak tahu. Sampai akhirnya, mungkin sekitar 15 menit Mas Aldi sama Mbak Riris di sana menyaksikan orang-orang itu tuh bekerja. Lampu mati, lampu yang ada di puing rumah tersebut. Tiba-tiba gelap, mati di lampunya, digantikan sama lampu senter dari belakang mereka. Weh, kalian lagi ngapain di sini? Ada warga yang mergokin Mbak Riris sama Mas Aldi. Posisinya Mbak Riris itu lagi meluk begini, nggak sadar, katanya begitu. Aku tuh beneran aku nggak nyadar meluk si Aldi itu. Dipergokin, disenterin. Wah, anaknya Pak RT gitu. Weh, kalian berdua ngapain peluk-peluk di sini? Ribut lah malam itu ya. Mbak Riris sama Mas Aldi kan padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya, lagi terpana melihat pemandangan tersebut. Cuman warga yang melihat dua anak muda di kebonan peluk-pelukan waktu itu. Lagi ngapain coba? Kepergok lah seolah-olah seperti itu. Oh, sini. Wah, anaknya RT kok begitu gitu. Ini lagi bocah, katanya. Yes, omongannya warga itu, ya mungkin mereka juga nggak bisa disalahkan. Mereka tuh melihat ya seperti itu memang. Mereka nggak ngapa-ngapain, cuman dilihat dari bentukan terakhirnya Mbak Riris itu kayak lagi meluk Mas Aldi. Posisinya lagi jongkok dua-duanya begitu. Ya, warga kan jadi mikirnya yang kayak gimana-gimana. Akhirnya ribut malam itu. Beberapa warga pun mendengar gitu ya, keluar, ya diarak ke rumahnya Pak RT si Mbak Riris. Mbak Riris itu udah nangis, di gara-gara kamu sih, gara-gara aku apaan, orang kamu yang ngikut, katanya. Udah, ini salah kalian berdua, ngapain coba gitu kan, di situ dua-duaan seperti itu. Yang lain pada pulang, malah pacaran di situ. Ini udah jam berapa gitu kan. Jangan bikin apes kampung ini. Wah, ngomongannya itu udah seperti itu si warga tadi. Dibawa ke sana ke rumahnya Mbak Riris. Pak RT pun bangun gitu kan. Apa ini gitu. Pak RT, ini anaknya sampean nih. Pacaran, kuel-kuelan, katanya begitu di kebun sana. Pak, junggugu Pak, katanya. Jangan percaya Pak. Jangan percaya orang. Enggak, aku ngapain aku pacaran sama Aldi, katanya begitu kan. Ya iyalah, aku juga nggak mau sama Riris gitu. Bukan seleraku, kata si Mas Aldi. Lah, bukan selera apa sekarang, bukan selera. Gelap-gelapan di sana ya, mau aja gitu, kata si warga itu. Pak RT pun ya berusaha menenangkan. Waktu itu udah ada lah mungkin sekitar 10 orang warga, tetangga-tetangga dekatnya Mbak Riris itu pada bangun. Jadi gimana, kata bapak gitu kan. Bapak juga untungnya tuh tidak percaya dengan apa yang dibilang sama warga. Tapi kan bagaimana caranya meyakinkan warga yang lain. Bagaimana ceritanya? Riris cerita, Pak, aku tadi sama Aldi di sini. Aldi udah mau pulang. Ini si Wahyuni juga akhirnya pulang kan. Nah, pulang. Perasaanku ndak enak Pak, katanya. Aldi itu sepertinya bohong. Soalnya apa? Sebelum Aldi pulang, kita itu ngelihat Pak, ada lampu. Nggak tahu itu apa, entah api atau itu sana Pak, di kebun Pak. Jalan itu ya akhirnya menuju ke puing-puing rumah itu Pak. Dan bener aja Aldi bilang pulang. Tak tungguin di teras. Pasti nggak pulang nih, pasti dia penasaran nih, pengen nengokin ke sana. Bener aja Aldi itu balik lagi Pak ke situ Pak. Yo tak ikutin, begitu tak ikutin, aku yo, kok rumahnya terang Pak di sana Pak, kayak ada petromaknya. Terus apa? Ya Dik ya, kamu lihat ya dia? Iya Pak, aku lihat Pak. Ada orang-orang yang lagi bekerja, ada tukang di sana. Aku juga mikir,
Kan bukannya belum diinstruksikan ya buat bekerja kan besok baru. Kok udah ada yang ngerjain? Terus anehnya itu apa? Warnanya itu hitam-hitam semua, Pak. Sama apa? Kalau mukul sesuatu, malu-maluin itu nggak ada suaranya, itu senyap aja nggak ada ini. Aku ngeliatin itu, aku nggak ngerti kalau si Riris grepe-grepe katanya. Wih enak aja grepe, aku juga nggak nyadar tau di. Orang aku lagi mikirin itu apa ya. Nah, begitu Pak, sumpah aku ndak gitu. Sumpah aku ndak. Akhirnya apa Pak RT pun, nah itu. Jadi kejadiannya seperti itu Pak. Sampai jangan mikir yang gimana-gimana. Bukannya saya belain anak saya gitu ya. Tapi ya memang saya belain. Tapi ya menurut keterangan anak saya ini sama Aldi ya begitu. Mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka emang apa coba buka baju atau gimana? Kan enggak katanya. Iya sih gitu ya. Tapi yo ngapain di situ? Ya kan udah dijelasin tadi. Ceritanya tuh seperti itu. Kenapa anak saya bisa di sana? Kenapa Riri sama Aldi bisa di situ? Kan ceritanya udah jelas, Pak. Sampean mau nanya lagi, mau diulangin lagi ceritanya. Digas sama Pak RT. Ya mungkin demi menjaga nama baik Mbak Riris juga gitu ya. Digas. Si dua bapak-bapak itu pun mereketet akhirnya. Oh gitu ya Pak ya. Wah tak kirain gimana sampean. Tapi tak acungi jempol, sampean itu yang begitu-begitu itu ngelihat matanya tuh tajam. Sampean sering ngintip ya pasti ya katanya. Sama Pak RT diserang balik begitu. Kok sampean tahu Pak RT? Ya orang begitu, ada orang berduaan lagi begitu meskipun nggak ngapa-ngapain, tapi sampean bisa ting gitu kayak radarnya itu jalan gitu ya kata si Pak RT-nya. Ya enggak sih Pak, orang aku kan sama si ini ngelihat dari jauh, itu siapa ya? Cewek cowok masuk kebun mau ngapain? Jadi mereka itu udah ngelihat dari kejauhan, terus ya udah ditungguin dulu kan biar adegan gitu. Ternyata enggak, ya memang lagi seperti itu. Langsung dipergokin begitu dan ya jadi ceritanya seperti itu kata si Pak RT. Gimana? Menurut sampean gimana? Oh iya Pak, saya terima cerita itu, saya minta maaf katanya begitu. Enggak, tapi sampean hebat. Sampean bisa melakukan hal itu, berani gitu ya. Setidaknya sampean berdua itu udah punya niat baik. Tetap diapresiasi sama Pak RT gitu ya. Meskipun ya tetap aja intinya kan selamatin Mbak Riris sama Mas Aldi yang memang nggak ngapa-ngapain gitu. Setelah diapresiasi begitu dan ya bapak-bapak itu pun ya ndak malu juga gitu ya. Akhirnya saya terima kasih sama sampean berdua dan ya cukup sampai di sini aja kata Pak RT. Udah nggak usah dipanjang-panjang. Jadi Pak RT, saya juga minta maaf. Riris sama Aldi, kami minta maaf ya katanya. Ya Pak, ndak apa-apa Pak, ndak apa-apa. Kalau mau dilanjut bilang ya kata si bapak. Si Mbak Ririsnya yang iniin. Bapak nih dasar kurang ajar katanya. Ya ndak bercanda. Sudah bubar. Besok kita kerja bakti kata si bapak. Udah. Nah, dua bocah itu pun nggak kebangun sama sekali. Mbak Riris masuk ke dalam rumah kan istirahat tidur, waktu itu udah sekitar jam 1 pagi. Mbak Riris istirahat, anak itu berdua tidur pules diselimutin kayak gitu kan. Ada bantalnya sekarang, kasurnya juga bukan pakai kasur tapi pakai selimut yang ditumpuk-tumpuk jadi lumayan cukup tebel lah. Ya intinya begitu. Dan akhirnya sudah, keesokan paginya ini warga kan pada bangun pagi-pagi, yo kita siap sekitar jam 7 itu beberapa itu udah berkumpul di rumahnya Pak RT. Beberapa material seperti bambu dan yang lain-lain itu bekas-bekas begitu ya, itu udah terkumpul di sepanjang jalan dan mereka tuh siap-siap buat ngangkut ke sana. Ayo kita angkut yuk, angkut. Akhirnya udah mulai kan menuju ke tempat tersebut. Cuman begitu udah dekat, ada sesuatu yang berbeda di situ. Ini yang nggak tahu lah. Mbak Riris juga, aku juga bingung, aku nggak ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu. Rumah yang puing-puing tersebut, memang masih bentuknya itu puing-puing, tapi di bagian yang atapnya kemarin ada, yang di kamar itu ya, atapnya itu udah rapi. Beberapa temboknya itu juga udah rapi, bersih banget di sana.
yang namanya debu-debu dan yang lain-lain itu nggak ada sama sekali. Warga pada bingung, Pak RT, perasaan bentuk rumahnya nggak begini ya Pak RT ya? Iya memang bentuk rumahnya nggak begini. Kenapa sekarang jadi begini Pak RT? Saya juga nggak tahu, kata si Pak RT. Loh Pak RT, ini sih berarti udah ada yang benerin gitu. Coba dicek ke dalam. Dicek ke dalam memang iya, ada yang bersihin. Ada yang benerin kayu-kayu gentengnya itu, reng usuknya itu dibener-benerin. Gentengnya pun ditata rapi, bahkan yang tadinya jatuh berantakan itu udah ditata rapi di pinggir rumah tersebut, udah dijejer-jejer seperti itu. Rumah itu meskipun puing-puing, sekarang itu udah boleh dibilang layak huni lah. Oh, rumahnya jadi bagus begini. Dan akhirnya Pak RT pun, Pak RT ini gimana sih? Saya juga nggak ngerti, tapi Pak RT semalam kali Pak RT ceritanya Riris sama Aldi. Ya akhirnya Mbak Riris sama Aldi kan dihadirkan lagi di sini. Ya semalam kami berdua itu memang melihat, oh bukan kalian yang ngerjain kan? Ya enggak lah, masa bisa kami berdua ngerjain itu semalam, ya enggak mungkin. Iya juga sih ya. Nah terus gimana? Ya udah enggak apa-apa, kata si Pak RT, udah enggak apa-apa, biarkan aja gitu ya. Jadi nantilah si bocah itu tak bawa ke sini. Akhirnya apa? Sama Pak RT ditunjukkan ke situ dan si bocahnya itu tampak seneng. Gimana? Kalian mau tinggal di rumah saya atau mau di sini, kata Pak RT. Di sini aja Pak, ini udah enak, udah bagus. Ya sudah kalau begitu tinggal listrik ya, nyalur nanti nyalur rumahnya siapa yang paling dekat. Akhirnya dapat listrik juga, seret diinin kabel. Malam itu udah ada lampunya di sana dan ya selanjutnya beberapa hari selanjutnya si anak itu pun tidur di tempat itu. Cuman misterinya siapa sih yang membetulkan rumah tersebut itu masih menjadi tanda tanya. Sampai akhirnya nanti di episode selanjutnya ya, nanti kita ceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi dan anak itu tuh siapa. Dan waktu itu Mbak Riris kan sempat melihat ada sosok pocong di sana gitu ya. Ya itu siapa kayak gitu, nantilah cerita-cerita selanjutnya kita taruh di episode terakhir atau episode ketiga dari cerita ini. Soalnya sekarang udah nanggung menitnya itu. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya sudah mantengin sampai di detik di menit ini. Terima kasih juga Mbak Riris. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru. Terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.